pakem tadi, yang utama menurut saya adalah rasa. Rasane wit iki kurang piye? Awak dhewe iso ngrasa, Pak? Sudah posisi seperti ini, lek sampean haruskan untuk cabang pertama lebih besar, ya iso, tapi harus proses. Ya, maksud saya berarti kalau seperti ini pun nggak masalah kan? Dipermasalahkan, Ya, nggak dipermasalahkan. masalahnya kan saya kepingin tahu kan gitu. Nah, Sebenarnya memberi kesan besar kan Salah. panjang ya, Pak. Kemarin Pak, aku neliti pohon di Jawa Barat, di Jakarta, khususnya Anting Putri. Pohon ini juara satu. Ternyata untuk penataan percabangan ternyata nggak seadil itu. Yang pokoknya intinya terakhir apa? Total performance itu. Akar sudah memenuhi, dimensi ada, terus kematangan sampai cuci ranting pun dia berani menampilkan ada gitu. Itu sing jadi itu poin lebih dari pohon daripada cabang pertama lebih besar, cabang kedua, tapi dia kematangannya katakanlah ini besar ya, ini besar, tapi karakter pohonnya kurang tua, si enom. Terus akarnya gak sepiro apa ya, ono apa ya, katakanlah ini cabang pertama, tapi ini bolong Pak, si gede gini, sedangkan itu cabang pertama gede gini, berarti kan iku fatal, gak iso Pak. Iki cabangnya gede tapi kene cabangnya kene gede. Ya terus keseimbangannya pohon ini kan gak ono. Tambahan Pak, sebenarnya pakem itu nggak salah Pak. Nah, pakem itu Bener. benar. Tapi untuk Tapi sambung jangan Pakeman pakem. disamaratakan semua pohon harus Betul. seperti yang katanya pakem PPBI bahwa sana memang kalau untuk melihat pohon ini harusnya memang ini lebih besar. Masalahnya satu, ini cabang pertama kan lebih panjang. Jauh lebih panjang, jalannya kan ini kan termasuk jenenge apa sepetan kan lidah pohonnya kan lebih panjang dari cabang yang lain. Jelas ini lebih berkuasa dari cabang yang lain, harusnya kan lebih besar, lebih tua juga soalnya. Memang harusnya seperti itu. Ini Pak ya, yang lain juga mungkin saya udah Pak mungkin berbagi aja. Gitu. Pertama yang kita lihat, Pedisi. kita ngomong versi dalam versi kontes penjulian ya. Nah, kebetulan Mas Joko kan juga beberapa kali udah mengikuti. Ya toh? Pertama lah gerak dasar ya Mas Joko ya. Gerak dasar. Gerak dasar itu berarti di sini Pak. Gerak dasarnya. Gerak dasarnya itu satu. Ya toh? Gerak dasar itu Konsep sih. Sebelum menentukan gerak dasar, teman kudu konsep sih. Buat itu tidak ada sapi loh. Ya, ayo makanya. nah, Gua di akhirnya gerak dasar tahu itu gerak nanti, dasar. di gerak dasar itu nanti kan akhirnya sampai bisa memunculkan konsep untuk kedepannya seperti apa, sebesar apa, ya toh. Karena setelah ngomong gerak dasar, ya nantinya kan akan muncul yang namanya enak itu terang nang lho, ketok kabel ini sih gue. itu. Ya, gerak dasar ya. Jadi gerak dasar itu kan mulai
larinya akar yang katanya Mas Joko tadi itu sama batang ini. Nah itu kita sudah punya konsep. Nah itu kan terkumpul menjadi konsep gitu loh Pak. Gerak dasar. Oke. Nah ketika gerak dasar sudah termasuk konsep yang tadi ya, mana backgroundnya, mana foregroundnya, ya toh. Terus nanti munculkan ngalur dan semuanya karena nanti berhubungan dengan setelah kematangan itu kematangan. Jadi gerak dasar sudah, baru kita ngomong tentang kematangan. Kematangannya keseimbangan. Keseimbangan itu kan antara akar sama ininya. Oke. Ya toh, sama sampai ranting cucu ranting. Gerak dasar, setelah itu masuk ke komposisinya. Ya toh. Tampak cemet gini atau dia tampaknya pohon yang normal. Dengan matahari yang ada di sini, ini pohon formal. Karena mataharinya di sini. Di sini nggak ada gunung berarti. Beda kalau di sini ada gunung, angin pasti kurang, sinar pasti kurang. Ya toh? Dan dia pasti akan larinya ke sana. Jadi kalau pohon ini berarti pohonnya adalah pohon normal yang dia posisinya ada di tengah dan nggak ada penghalang. Kayak gitu kan. Nggak ada penghalang di sini. Ini pohonnya normal lagi. Jadi konsep itu yang dimaksud Mas Joko adalah konsep. Gerak dasar, konsep sudah masuk, kita masuk ke kematangan. Setelah kematangan berarti cabang-cabang yang tadi, yaitu keserasian, background, foreground, ya toh. Memunculkan flow, ngeflow dia. Jadi nggak langsung golkar kayak gini aja, nggak, tapi ada dimensi-dimensi yang di belakangnya kelihatan. Nah, sudah setelah itu baru kita ngomong masalah keserasian. Keserasian itu berarti antara ini bonsai kan berarti pot sama pohon ya. Jadi keserasian dia lebih serasi nggak? Kita mau memunculkan apa? Akar nih, cengkramannya dia. Berarti potnya lebih tipis karena dia ada batunya cengkraman. Berarti potnya lebih tipis. Tapi kalau dia semacam ini, dia tuh masuk dalam kayak gini. Ya berarti potnya sekian. Nah itu kan pasti akan memunculkan imajinasi yang berbeda-beda antara pot. Nah, itu namanya keserasian. Oke. Baru yang dimaksud Mas Joko total, ya total itu berarti dia semua ini. Ketika kita melihat ini, pohon ini sudah matang atau belum? Pohon ini sudah matang atau belum? Nah, yang dikatakan Mas Joko tadi itu, dengan yang di sini pun enggak itu ya, ada anting yang dia juara 1 itu. Itu tadi Pak. Kenapa? Karena dia mulai komposisi, proporsinya dia dan semuanya itu sudah kelihatan menunjukkan pohon itu berkarakter, tua, dan memunculkan orang itu berimajinasi, wah pohon ini udah, gitu loh. Dibandingkan roto Pak, tapi jadi cabang itu ngeplek kayak dia pohon kayak gini ya, dikarakterkan pohon yang normal kayak gini, bukan jenis cemara. Tapi ketika dia membuat apa itu namanya perantingannya dia seperti pohon cemara, dia nggak masuk Pak. Nah itu yang dimaksud Mas Joko adalah, dan nggak wajib harus macam itu kan kayaknya. Itu maksudnya kayak gitu. Itu dari saya rekan-rekan. Monggo kalau mau ditambahin Mas Bin. Kalau saya sendiri sih, selain bonsai itu tentang apa kayak yang disebut Mas seperti pakem tadi, yang utama menurut saya adalah rasa. Rasane wit iki kurang piye? Awak dhewe iso ngrasa, Pak. Kowe iki digawe rasa. Oh berarti ya iki kurang enak teko iki. Terus nah tujuan nek dimaksud kan sering nang grup tahapan kurang tahapan. Nah, yang dimaksud tahapan itu niki tahapan ini gak jelas Pak. Yang agak jelas tahapan ini. Nah, iki close potong. Nah, biasanya sing enak dan ini setelah potong maksimal ambil 2 Pak. Ambil 2 cabang. Ini ambil 3 cabang, biasanya itu suwe-suwe itu bendol nang kene. Bendol. Nah, mulai cabang iki diambil 3 mata tunas. Jangka panjangnya biasanya bendol. Nah, sing biasanya apik itu diambil 2, iku pun sing enak gak sejajar. Dalam arti Siksa. Ah, contoh iki Pak. Iki anggap aja los dhuwur. Kita potong del. Ambil 1 cabang bawah, cabang iki. Nah, biasanya nih ngelos tahapan ini di potong del, ambil 2. Kadang juga ada ambil 1 Pak, ambil 2. Untuk cabang pertama, untuk alur. Nah, setelah alur cocok,
proporsinya masuk, potong lagi, potong cabang kedua, buat cabang kedua sama alur tong. Nah ini juga kan membesar, tapi agak direm tadi. Terus ini mas, jadi mulai program potong yang sangat perlu diperhatikan iki mata tulang. enggak nutup luka. Nah soalnya ketika pohon itu belum lukai, belum tertutup, tapi istilahnya kalau tinggal 25% luka lah, itu dipotong sih nututi. Tapi lek katakanlah wis sak mene, mari ngono cabange iki lho kene wis memenuhi yo, katakanlah sak lengan. Lho kene lek sik sak lengan munggah, berarti kan luka sik ombo, Pak. Iki sampean potong, nggak akan nututi, nggak akan terkejar. Paling tidak itu ke atas itu 3/4 dari pohon ini itu sudah terkejar, baru potong. Dia ngelanjutno cabang sini back. Nah setelah itu naik lagi sampai luka ini nutup atau paling nggak itu balance, istilahnya pen lah. Gitu. Soalnya kebanyakan kulit dorong wayahe dorong balance munggahe atau luka kambiume itu masih terbuka. Lek itu sudah dipotong, nggak nututi Pak. Akhirnya mana keropos. Nah keropos itu lek nggak dirawat berpengaruh ke kesehatan pohon itu untuk jangka selanjutnya. Sedangkan pohon ini kita persiapkan bukan untuk 1 tahun 2 tahun sampai finishing. Soalnya ada pohon yang luka potongnya kebuka, itu lama kelamaan itu kesehatannya pun terganggu. Oke, Mas Joko. Yang lain takut musuh aku tuh takut. Tapi saya mau tanya lagi sebentar. Tambahan sak wiki, Pak. Nanti aja, Pak. Oh iya. Kita istirahat dulu. Oh, lali. Iki baru yo ngajurna titik. Gak konsen. Nek sampean ngikuti, Pak, iki potong del, iki cabang iki kudu sakmene cabang sampean iki. Ini menurutku lho rada berat, Pak. Akhirnya gue temene 100 podo kabeh, Pak. Nah, di sampean ngono, umpamane serut segini, Pak. Sampean kepengine depok, sampean potong bleng. Nah, terus iku mah gak di-ground. Pak, perasaku, Pak. Yo, ngapunten, ngeten. Untuk pohon saya biasanya membagi untuk 2. Kelas cepat, kelas berat. Nah, kelas cepat itu aku memprediksi gini, Pak. Barang iki nek tak ingoni sampai maksimal iki kekurangan pohon iki lu gak bisa tertolong. Jadi saya memaksimalkan pohon tersebut. Nek sekirane koyo pohon akarnya masuk, tapi dhuwure gak masuk blas. Nah dengan jangka apa wis duwe sangu akar, wani motong, Pak. Tapi nek iki ono krowake. Terus cuma ngandalo kok, iki cabange enak. Tapi lurus, kepengin dipotong sakmene gawe cabang meneh. Tapi iki krowak. Nah, dengan krowak iki mau aku memaksimalkan krowak iki kekurangan. Piye carane iki dadi kelebihan? Dalam arti nilai plus. Nek iku mau gak diketokno, dadi diketokno. Jadi memberi kesan wit soro. Mbok iku mau. Nah, untuk pohon-pohon dongkelan menurut saya untuk pakem cabang pertama kudu besar. Koyoke enggak wajib, Pak. Bisa juga diatasi. Iki cabang iki cilik, iki gede, bisa juga. Iki rada ditokno mrene, tokno memburi, cuma pendek. Itu digawe panjang. Jadi kayak gini. Bonsai itu harus bisa diterima rasa dan logika. Rasane wah iki masuk, tapi logikanya gak masuk. Contoh logika gak masuk. Iki rimbun. Mangkene sampean kei cabang tambahan lah begini. Ono dedaunan kene subur. Logikanya gak masuk, Pak. Gak masuk gini. Atas penuh, rimbun tertutup, itu kan gak oleh sinar. Tapi kenapa yang gini kok ono kesuburan? Nah, itu kan tanda tanya, Pak. Ini kan gak iso diterima karo logika juga nih masalah anatomi pohon. Terus biasanya nih sing enak cabang nang ngisor iki, Pak. Bukan cabang perak, cabang nang ngisor. Ini dhuwure usahakan enggak sejajar. Jadi biasanya rodok nyimpang titik. Jadi untuk pencahayaan kan juga ada, Pak. Juga lebih panjang. Bisa juga lebih pendek itu rodok nyimpang. Terus back ini juga biasanya hitung-hitungan lebih ya, Pak Kutip. Kan ono sepertiga apa piye. Makanya untuk besar tergantung pohonnya mau tumbuh nggak ada kono titik tumbuh. Nanti pohonnya nggak mau tumbuh no kono terus tumbuh dan dua. Kalau bilang apa
Lek gak ono back blast. Ya gak bisa. Agak sekian ini sudah cukup ya, tapi agak lebih besar dikit, oke masih masuk. Tapi kebesaran juga terlalu besar. Iki ayo disepakati. Iki enak tak gak? Kayak enak.